Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baku dapat lagi dengan saya, Pendeta Gerald Lintong, sebagai pendeta jemaat di Gemim Ebenezer Kombi. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita akan membicarakan, merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi pokok bahasan atau akan menjadi bahan perenungan Gereja Masih Injili di Minahasa di tanggal 3 sampai tanggal 9 Juli tahun 2022 yang terambil dalam kitab 1 Timotius atau surat Paulus untuk Timotius, surat yang pertama pasal 1 ayat 3 sampai 11 dengan tema berpeganglah pada ajaran sehat. Saya berharap saudara-saudara semua ada dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan punya pengharapan yang kuat selalu di dalam Tuhan. Terus berkeyakinan bahwa Tuhan ada bersama. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini kami akan membaca Alkitab untuk direnungkan dalam pelaksanaan ibadah dan kehidupan pelayanan berjemaat dan bermasyarakat di wilayah pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa untuk tanggal 3 sampai tanggal 11 Juli tahun 2022. Tuhan Allah, tolong kami, Bapa menyertai kami, Bapa memperlengkapi kami dengan hikmat. Jadilah menurut kehendak Tuhan, firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan dimuliakan di mana saja di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab dari 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sudah bacakan untuk kita semua. Kita sekali lagi untuk tanggal 3 sampai tanggal 9 Juli akan merenungkannya di bawah tema berpeganglah pada ajaran yang sehat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bicara ajaran sehat berarti ada ajaran yang tidak sehat, atau kata lain ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Menarik, unik, Paulus dalam pikiran-pikirannya sering menggunakan istilah-istilah baru, dan istilah-istilah itu tentu terhubung terkait dengan konteks jemaat itu. Saya meyakini bahwa penggunaan istilah ajaran sehat ini itu terkait dengan karena ada pengajar-pengajar yang berorientasi juga pada pengajaran-pengajaran agamawi. Nah, dengan kata lain, bisa saja Paulus tidak langsung menyalahkan mereka yang mengajarkan firman Tuhan, tapi tidak sehat, begitu ya. Artinya tentu bisa dimakan. Kalau saya boleh katakan, ibarat kita sering hidup makan, kita makan. Sehari-hari orang semua makan. Semua orang punya aktivitas makan setiap hari. Tapi ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Dan cenderung kita
sulit untuk memilih mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Dan semua orang banyak mengkonsumsi makanan yang sehat, tapi ada juga yang tidak sedikit juga yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Kedua-duanya makanan. Sama dengan konteks Timotius ini dalam kota Efesus ya. Ada ajaran yang sama-sama ajaran, baik Timotius dan orang-orang yang sejalan dan orang-orang Kristen lainnya di Efesus yang sama-sama mengajarkan firman Tuhan, yang tentu sumber pada waktu itu adalah hukum Taurat, karena tulisan-tulisan seperti yang sekarang dibukukan dalam bentuk perjanjian baru kan di zaman Timotius itu belum ada ya, belum terbukukan, masih terpisah-pisah ya. Semacam surat, Timotius baru mendapatkan satu surat. Kemungkinan ada penggalan tulisan-tulisan lain yang juga sudah ada beredar pada zaman itu ya. Bisa saja ya macam tulisan-tulisan dari rasul-rasul pada awalnya mungkin ada sebagian, tapi kita ketahui bersama Injil-Injil saja ada beberapa Injil nanti ditulis kemudian ya. Jadi tentu yang mereka gunakan adalah hukum Taurat. Hukum Taurat baik dalam terang perjanjian lama secara murni di bawah tradisi Yahudi, tapi juga hukum Taurat di dalam terang Injil atau terang pemberitaan walaupun belum ada pembukuan-pembukuannya. Baru berdasarkan lisan saja yang mereka terima dari ajaran Paulus ketika dia melayani di Efesus ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, ada ajaran yang tidak sehat tentunya di kota Efesus. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita lihat saudara-saudara secara pembahasan tematis, kita lihat teks Alkitab dalam 1 Timotius ini. Secara keseluruhan kitab ini atau Timotius ini ya sudah banyak yang mengatakannya dan berkali-kali adalah surat atau surat penggembalaan dari Paulus kepada Timotius. Ada kepada Timotius, ada kepada Titus ya. Ada juga kalau kita baca tentunya di dalam perjanjian baru ada Timotius, ada kepada Titus, ada juga kepada Filemon ya. Surat Paulus kepada Filemon dan surat-surat lainnya. Nah, ini salah satu surat penggembalaan 1 Timotius ini saudara-saudara. Ditujukan tentu kepada Timotius. Timotius menjadi alamat penerima. Kemudian maksud dari itu adalah tentu kepada jemaat yang ada di Efesus, karena surat ini dituliskan pada waktu atau dalam perjalanan Paulus menuju ke Makedonia. Kita bisa lihat di ayat ketiga, ketika sebelumnya Paulus sudah pernah meminta Timotius untuk tinggal di Efesus. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa ketika surat ini ditulis, Timotius sudah berada di Efesus, sudah tinggal di Efesus sesuai permintaan Paulus ketika akan mengadakan perjalanan ke Makedonia. Dan surat ini dikirimkan untuk apa? Mengingatkan kembali kenapa Timotius harus tinggal di Efesus. Ada tugas-tugas yang harus ditangani oleh Timotius. Ada beberapa di dalamnya, kita bisa baca lanjut ya, pasal 2, pasal 3, ada tentang syarat-syarat bagi diaken atau penilik jemaat, kemudian tentang bagaimana memberi pengertian, pencerahan tentang apa itu doa, pengaturan tentang bagaimana melihat para janda ya, mengatur para janda dan sebagainya. Apalagi kemudian ajaran-ajaran lainnya mengenai kehidupan berjemaat ya, mengenai penyakit bersilat kata, orang-orang yang mencintai, yang mengejar uang ya, termasuk dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah, khusus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11 ini adalah mengenai ajaran sehat yang menjadi persoalan pertama dan persoalan terbesar, kalau saya boleh katakan begitu, di pelayanan Timotius atau di jemaat Efesus pada waktu Timotius ditugaskan ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Timotius sekali lagi kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17, Timotius adalah murid Paulus sendiri yang dia jumpai dalam pelayanannya. Timotius adalah seorang anak ya dari perkawinan campur, kalau boleh katakan begitu. Mamanya seorang Yahudi, papanya bukan Yahudi, kemungkinan besar berlatar belakang Yunani. Dan Timotius kemudian juga dididik secara baik dari sejak kecil, karena mamanya Kristen, omanya juga ya, neneknya Louis, mamanya Eunike juga Kristen, tentunya sudah dididik sejak kecil. Dan karena itu pertumbuhan rohani Timotius tidak diragukan lagi. Karena itu Paulus sangat mengandalkan Timotius dalam beberapa situasi pelayanan. Paulus sering mengandalkan Timotius untuk menjadi
sahabat, rekan kerjanya, utusan dari Paulus mengutus Timotius dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kota Efesus itu, saudara-saudara, di masa Timotius memang adalah kota yang sangat penting, kota besar, kota yang berada di provinsi Asia, kerajaan Romawi pada waktu itu, ya Asia kecil. Efesus merupakan kota inti, kota pusat kota provinsi Asia. Nah, di sana ada perniagaan yang sangat luar biasa sehingga disebut kota niaga, apalagi kota politik, kota filsafat, kota agama, wah, luar biasa di kota Efesus ini. Kota yang sangat maju, boleh disebut sebagai kota metropolitan pada zaman itu, saudara-saudara. Zaman sebelum tahun 100 sudah sedemikian maju kota Efesus ini, kita bisa bayangkan. Orang datang dari timur, dari barat, karena kota Efesus juga adalah kota pelabuhan yang mempertemukan dari timur dan dari barat. Orang-orang berkumpul di sana. Selain di sana punya daya tarik yang luar biasa dari segi perdagangan, ekonomi, dan juga politik yang sangat tinggi, karena filsafat mempengaruhi cara orang berpolitik di kota Efesus itu, atau orang belajar tentang politik di kota Efesus karena banyaknya paham-paham filsafat yang tentu menjadi dasar dari pemikiran-pemikiran politik yang berkembang pada zaman itu, pada abad mula-mula, saudara-saudara. Dan selain itu ada paham sinkretisme, paham gnostik. Gnostik ini adalah aliran kepercayaan, ada aliran filsafat. Gnostik adalah percampuran antara filsafat, keagamaan, karena Gnostik mengajarkan tentang roh dan materi, bahwa roh itu suci, materi itu bendawi, itu termasuk tubuh tentunya itu tidak suci, sehingga ada kekeliruan besar dalam ajaran Gnostik bahwa sekalipun tubuh berdosa dan melakukan dosa yang paling keji sekalipun tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang, karena keselamatan itu ada di dalam dimensi roh, atau roh itu sendiri, dunia roh itu suci, roh tidak akan terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh tubuh. Sehingga begitu mengerikan perlakuan hidup yang berdosa di kota Efesus, ya. Apalagi dengan adanya kuil Artemis atau kuil Diana, kuil Dewi Kesuburan atau Dewi Cinta, sehingga orang melacurkan diri, melakukan tindakan amoral, perselingkuhan, persinahan begitu luar biasa di kota Efesus ini, tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Ya, karena mereka memisahkan antara dunia roh dan dunia materi, dunia bendawi. Itu filsafat Gnostik ini sangat kuat berpengaruh pada zaman itu, saudara-saudara. Ya, belum lagi ajaran tentang agama, ya, yang menolak tentang keselamatan, ya, menolak tentang Yesus sebagai Tuhan, ya, yang menolak tentang keselamatan dalam artian penebusan. Tidak, mereka menolak itu sama sekali, saudara-saudara. Nah, inilah situasi yang dihadapi oleh Timotius, ya, sejak Paulus sebenarnya pada waktu dia melayani di sana. Kota yang sangat multidimensi ini, saudara-saudara. Kemudian di situ juga ada banyak pengajar, guru-guru, ya, guru filsafat, guru agama, luar biasa di kota Efesus ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Kota intelektual yang luar biasa kota Efesus ini, sehingga kota ini sangat dikagumi secara spiritual dan intelektual, ya. Luar biasa. Nah, kota ini disebut juga kota yang sangat indah. Kenapa? Karena kota kuil itu, saudara-saudara, masuk dalam 7 keajaiban dunia. Nah, kuil ini sangat besar, sangat indah, nilai artistiknya luar biasa. Saudara bisa searching di Google, bisa lihat itu modelnya seperti apa. Setelah dilakukan penggalian pada abad modern ini, ditemukan betapa luar biasa. Dan itu kalau saudara berkunjung ke Efesus itu, saya hanya melihat saja lewat Google, saudara berkunjung, peninggalan-peninggalan itu termasuk kuil Dewi itu masih terjaga sampai sekarang. Lewat hasil peninggalan itu sudah merupakan salah satu aset yang dijaga sebagai peninggalan purbakala atau sejarah. Kemudian ada gelanggang olahraga, tempat pertarungan antara manusia dengan binatang buas, itu ya, gladiator, stadion olahraga yang sangat luas. Kemudian ada amfiteater, ya, itu sangat besar juga, saudara-saudara. Amfiteater ini gedung teater, gedung sandiwara. Amfiteater itu artinya ruang teater secara terbuka, beratapkan langit, itu disebut amfiteater. Itu bisa menampung 25.000 orang, Bapak Ibu saudara-saudara, 25.000 orang. Kita bisa bayangkan, saudara-saudara.
Kalau kita ke Studio 21 atau Cinemax dan lain sebagainya, ya, menampung berapa orang misalnya, 100, 200 atau berapa. Jadi kita bisa bayangkan kalau 25.000 orang teater seperti apa itu, saudara-saudara. Besarnya gedung itu 25.000 orang. Mungkin lapangan sepak bola, stadion olahraga sepak bola, seperti itu barangkali yang karena terbuka. Tapi kecanggihannya luar biasa, akustiknya itu luar biasa karena orang yang duduk di bangku paling belakang itu bisa mendengarkan percakapan di tengah tempat teater itu. Di pusat teater ada di tengah, orang yang duduk paling belakang itu bisa mendengarkan suara orang yang ada di tengah. Itu bisa bayangkan penataannya luar biasa. Jadi sungguh daya tarik yang luar biasa. Nah, Paulus dan Timotius ada di kota seperti itu. Tantangan orang Kristen ada di kota seperti itu. Kita tentu bisa membayangkan sejauh itu, saudara-saudara. Paulus ada di tengah-tengah kota yang seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan karena itu tidak heran betapa kuat pengaruh itu sampai-sampai mempengaruhi jemaat Kristen pada waktu itu. Yang masuk pada waktu itu, pengaruh yang masuk pada waktu itu, saudara-saudara, kalau kita lihat pada ayat 3, sampai sudah mengajarkan ajaran lain itu di dalam jemaat. Ajaran lain itu sudah diajarkan. Ini sudah lihat ya. Ayat 3. Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya. Jadi ini sudah terjadi rupanya. Sudah ada. Jangan sampai. Sehingga Paulus bilang jangan mengajarkan ajaran lain. Ya. Apa yang perlu diajarkan itu Paulus mau mengingatkan. Jadi rupanya ajaran itu sudah mulai masuk. Ajaran-ajaran itu saya tidak tahu ajaran lain karena tidak diuraikan secara panjang lebar. Tapi kalau kita baca terus ke pasal 2, pasal 3, kita lihat terus sampai ke pasal yang terakhir dalam kitab Timotius, kita akan menemukan ajaran-ajaran lain itu apa saja yang ada di sana ya. Ya, antara lain tentang bagaimana memperlakukan orang, ya, bagaimana kehidupan berjemaat, ya, mengajarkan tentang ya seperti saya sudah gambarkan di awal tadi, pengaruh gnostik itu tentang bagaimana hidup dalam kekudusan yang tidak sesungguhnya gitu ya. Kudus tapi hanya dalam kudus pikiran, bukan kudus perbuatan. Itu masuk menjadi ajaran lain. Itu sehingga boleh mau bilang, nilai bertarak, ya bertarak itu juga kadang-kala bisa salah, atau asketisme itu juga bisa salah. Tapi maksudnya di sini mereka mengajarkan ya, yang penting kita menjaga pikiran atau dimensi roh kita jaga ya. Kita mau secara moral perbuatan tidak menjadi pengaruh. Itu yang ajaran lain itu juga saya kira yang masuk itu ya. Pengaruh gnostik itu yang masuk saya kira itu. Kemudian saudara-saudara, ajaran apa lagi yang tidak baik, yang tidak boleh, segera harus ditinggalkan kalau tidak akan mempengaruhi jemaat secara besar-besaran. Yaitu dongeng. Dongeng di sini tentu adalah tentang dewa-dewi, bisa saja tentang dewa-dewi. Dongeng bisa saja tentang hubungan dunia dengan alam roh yang salah ya, bisa saja tentang politik dalam terang filsafat yang salah, bisa saja politik dalam terang dimensi agama-agama lain. Ini tentang dongeng-dongeng itu ya, tentang keberkuasaan orang-orang perkasa dan lain sebagainya, pengaruh dan hubungan dewa-dewi dengan kehidupan nyata. Ya, bisa saja dongeng itu terkait dengan Dewi Artemis ya, atau Dewi Diana, Dewi Kesuburan. Dongeng itu bisa saja tentang kalau engkau menggunakan, karena Efesus juga dikenal dengan kota-kota perdagangan benda-benda gaib, mantra-mantra diperjualbelikan, kitab-kitab mantra. Bisa saja tentang itu, dongeng-dongeng tentang itu. Jika butuh kekuatan silahkan gunakan mantra ini, butuh kelancaran bisnis silahkan gunakan mantra ini dan lain sebagainya. Saya kira tentang dongeng-dongeng itu Bapak Ibu Saudara dan masih banyak lagi. Kemudian silsilah-silsilah Yahudi tentunya ini harus segera ditinggalkan karena hidup itu bukan hanya, jadi saya memahami dongeng dan silsilah atau dalam bahasa Yunani yang di dalam teksnya disebut genealogi itu. Silsilah ini bisa saja berkaitan dengan silsilah dan dongeng. Ini kan masa lalu. Silsilah, dongeng itu semua yang berkaitan dengan masa lalu. Sehingga Paulus mau mengatakan jemaat kekristenan di Efesus tidak usah pusing, tidak usah terlalu larut dengan persoalan masa lalu. Bicarakan dongeng, bicarakan silsilah itu tidak akan bermanfaat sama sekali, tidak bermanfaat terlalu banyak, malah justru menimbulkan persoalan. Bicara tentang masa lalu, sementara ajaran sehat bicara tentang masa depan, menggiring orang untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan.
Tapi dongeng dan silsilah hanya sibuk memikirkan, merasakan tentang masa-masa yang sudah sangat jauh berlalu. Dan mungkin tidak ada hubungannya dengan masa kini, apalagi masa depan. Dan menimbulkan persoalan kenapa? Karena orang yang tidak mau, tidak menjaga nilai, silsilahnya, tidak menjaga daftar keturunannya, atau tidak lahir dari keturunan yang sebut saja tidak lahir dari keturunan nabi, tidak lahir dari keturunan raja, itu diremehkan, dipinggirkan, tidak dianggap sebagai kelas 2, kelas 3, orang-orang yang tidak terpandang. Apalagi kaum Yahudi yang menganggap silsilah itu sebagai hal yang penting karena sudah berorientasi pada self-center. Itu tidak baik, karena kalau sudah pada self-center itu tidak baik. Jadi karena pengagungan keturunan itu sudah menjadi sesuatu yang salah, sehingga Paulus bilang tidak ada gunanya, itu hanya menimbulkan pertengkaran, ya. Karena dia keturunan raja, keturunan nabi, maka yang lain diabaikan dalam jemaat dan lain sebagainya. Tidak mendapatkan posisi jabatan dan lain sebagainya karena tidak dari keturunan raja atau nabi. Ini tidak boleh sibuk dengan silsilah dan itu tidak ada gunanya, ya. Dalam kasus di kota Efesus pada zaman Timotius, bukan berarti kita mengetahui keturunan itu tidak perlu, bukan berarti tidak boleh, ya. Itu penting, itu boleh, silahkan kita cari tahu siapa leluhur kita, nenek moyang kita, tapi jangan dihabiskan waktu dengan itu. Hari-hari hanya bicarakan itu, duduk di emperan, duduk di depan rumah, duduk di depan, bahkan mungkin duduk di sinagoge, duduk di tempat-tempat ibadah, kumpul keluarga, hanya bicarakan tentang silsilah, tentang dongeng, tidak bermanfaat untuk mendidik anak, tidak bermanfaat untuk membangun keluarga, tidak bermanfaat dan lain sebagainya, saudara. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat yang kelima, situ Paulus katakan begini, tujuan nasihat itu ialah, dan seterusnya saudara bisa baca. Jadi begini, ketika kita melihat ayat 5, kita bisa mengerti ajaran lain, tapi kita juga bisa mengerti tentang perkembangan yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Karena di awal saya sudah gambarkan tantangan orang Kristen di Efesus itu bukan hanya luar, bukan hanya dunia politik, dunia perdagangan, dunia ekonomi, dunia agama-agama lain, dunia filsafat. Ya, betapa kejam kita bisa bayangkan tentu pada zaman Roma itu politik mereka halus tapi kejam. Ya, karena mereka membiarkan kejahatan, amoralitas bertumbuh selama tidak mengganggu kepentingan Romawi dari segi keuntungan ekonomi dan politik tidak terganggu, maka silahkan terjadi kejahatan-kejahatan kecil di kota Efesus, pelanggaran moral di Efesus silahkan berkembang seberkembang-kembangnya, agama silahkan bertumbuh sebanyak-banyaknya selama tidak mengganggu pusat perekonomian, selama tidak mengganggu pusat-pusat kekaisaran, dan selama tidak mengganggu mata rantai perekonomian dan mata rantai politik Romawi, maka silahkan saja. Karena itu seperti itulah Efesus. Dan saudara, saya kembali lagi karena saya mau mengkaitkan ayat yang kelima ini. Jadi rupanya ada nasihat-nasihat yang telah dipengaruhi oleh semua persoalan yang ada di Efesus. Nah, akibat itu yang sudah mempengaruhi itu, sehingga nasihat yang muncul di jemaat itu adalah nasihat yang tidak memiliki tujuan kasih. Sehingga Paulus katakan tujuan nasihat adalah kasih. Artinya kalau kita mau menasihati orang, kalau kita mau membimbing orang, kalau kita mau mengajar orang, tujuannya adalah kasih, tidak ada lain. Jangan ada motivasi lain, adalah kasih. Kenapa? Karena kalau tidak berdasarkan kasih, itu Paulus sudah ingatkan, ya akan sesat. Nanti kita akan lihat di ayat selanjutnya, saudara-saudara. Harus berdasarkan kasih, tujuannya adalah kasih, kemudian dasarnya adalah hati yang suci. Jadi kasih yang timbul dari hati yang suci, ya, supaya terjaga kemurniannya. Karena ayat situ katakan begini, dan dari hati nurani yang murni. Jadi memang betul-betul kalau kita mau mengasihi orang, kita mau menolong orang, itu harus dari hati yang suci. Ya, tidak ada niat-niat yang lain, kemudian murni dan berdasarkan iman. Karena kalau tidak berdasarkan semua, ya jadinya adalah ayat 6 ini, ya. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, ya tidak sampai dan sesat. Sesat karena apa? Kelihatannya banyak omong, ini ayat 7 bilang begitu, ayat 6, sesat dalam omongan yang sia-sia, gitu ya.
Ya, ngomong banyak, bicara banyak, karena bicara apa? Bicara dongeng, bicara silsilah, ya, dongeng terkait dengan semuanya, sehingga omongan itu sia-sia, tidak ada arti sama sekali. Nasihat yang mubasir, gitu ya. Nasihat yang pada akhirnya justru menyesatkan, baik yang memberikan nasihat maupun yang dinasihati, sama-sama tergiring pada kesesatan, gitu ya, saudara-saudara. Dan Paulus juga katakan, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Jadi, mungkin dalam konteks Efesus pada itu muncul pengajar-pengajar baru. Nah, katakanlah mungkin saja orang-orang Kristen yang baru bertobat, atau bisa saja orang-orang Kristen yang sudah lama bertobat tapi merasa ingin ambil bagian. Karena kalau kita baca pasal 3 itu syarat bagi penilik. Oleh karena itu Paulus mengingatkan tidak sembarangan mau menjadi pengajar. Oh, rupanya awal-awalnya di kota Efesus pada jemaat pada waktu itu ada orang-orang yang karena belum diatur mau saja ingin jadi pengajar. Padahal tidak semua orang bisa menjadi pengajar. Menjadi pengajar ada syarat-syaratnya, pasal 3. Penilik maupun diaken, penatua, ada syarat-syaratnya. Tapi mereka mau saja tampil. Bahkan menggunakan firman Tuhan. Artinya bukan tidak boleh, tapi tidak boleh sembarangan. Tidak semua orang bisa mengajarkan firman Tuhan. Harus betul-betul dalam tuntunan roh. Itu sekali lagi karena kasih, kemurnian, iman, ya. Harus dari pertobatan, harus manusia baru. Perenungan kita yang sudah lewat, harus manusia baru. Lahir dari pertobatan, lahir dari kemurnian, lahir dari kasih. Baru bisa mengajar, apalagi menggunakan firman. Ini firman Paulus bilang begitu ya. Mereka mau menjadi pengajar hukum Taurat, tapi tidak mengerti perkataan mereka. Bayangkan saudara-saudara. Bicara asal-asal, omongannya asal-asal, asal bunyi kalau orang sekarang, zaman sekarang bilang. Bahkan kalau saya boleh pahami di sini, rupanya hukum Taurat itu menjadi kuk baru, karena di sini bilang kan hukum Taurat itu baik, Paulus bilang itu tidak salah, hukum Taurat itu perlu, tapi untuk orang berdosa. Jadi artinya begini, mereka mau memaksakan hukum Taurat diberlakukan secara ketat di kehidupan kekristenan yang percaya Yesus, sementara dijelaskan bahwa Yesus adalah yang membaharui cara pandang yang salah tentang hukum Taurat. Bahkan Yesus itu adalah hukum Taurat itu sendiri secara rohani. Sehingga orang Kristen hidup di dalam kerohanian hukum Taurat, bukan hidup di dalam harafiah hukum Taurat. Orang Kristen itu di dalam Injil itu merohanikan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat itu adalah dirinya sendiri secara rohani. Dia harus menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri, bukan lagi secara tertulis. Sehingga dia dituntun oleh roh, bukan lagi dituntun oleh hukum Taurat secara tertulis. Sehingga seluruh perbuatan baik, amal, kesalehan, perbuatan-perbuatan moral, perbuatan-perbuatan rohani itu sendirinya oleh roh sudah ada di dalam diri orang percaya, ya. Sehingga artinya bahwa ketika dia melakukan kebaikan, kebajikan, kesalehan, perbuatan-perbuatan moral, menolong dan sebagainya, bukan lagi karena aturan dituntut dan diwanti-wanti, dijaga-jaga untuk sanksinya apa, ya, bukan karena sanksi. Bukan karena ketakutan terhadap sanksi. Hukum Taurat kan ada hukumannya, penggal tangan, dilempari, pancung, diasingkan. Itu hukum Taurat ada sanksi-sanksinya, bayar denda, tidak harus menjauhi kemah pertemuan, menjauhi bait suci ketika menstruasi dan lain sebagainya. Tapi kekristenan melangkah lebih jauh tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum Taurat itu sebenarnya, ya. Tentang menjauhi kejahatan itu juga orang Kristen, tentang hidup secara moral baik itu juga Kristen, itu juga hukum Taurat. Tapi dalam pengertian yang telah dibaharui, ya, karena tidak mentuhankan hukum Taurat. Kekristenan itu mentuhankan Tuhan sebagai pemilik yang memberikan hukum Taurat. Kalau Yahudi pada zaman itu, pada masa itu yang salah pemahamannya, orang-orang tertentu, Yahudi tertentu pada zaman itu yang salah pemahamannya telah mentuhankan hukum Taurat. Sehingga mereka hidup dalam ketakutan karena hukum Taurat. Mereka tidak hidup takut akan Tuhan, tapi takut karena hukum Taurat. Nah, ini yang Paulus mau supaya banyak orang Kristen, banyak orang yang belum percaya pada waktu itu. Kenapa tidak diberitakan kepada mereka, pada orang-orang yang masih seperti ayat disebutkan dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kepada mereka sajalah. Orang-orang itu yang harus diberitakan hukum Taurat. Orang Kristen seharusnya sudah hidup di dalam pembaharuan, saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-10 bagian akhir, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, ya.
Ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Hukum Taurat itu diberitakan ya untuk melawan ajaran sehat. Untuk melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, kalau ajaran sehat, kenapa harus dipertentangkan dengan hukum Taurat? Itu maksudnya ya. Jadi, kenapa harus dipertentangkan dengan hukum Taurat? Ini kalau dalam masa pertumbuhan awal kekristenan. Jadi, hukum Taurat tidak boleh dipertentangkan dengan ajaran sehat. Hukum Taurat harus dipertentangkan dengan ajaran yang tidak sehat. Ya. Nah, ajaran sehat itu perlu menurut Rasul Paulus. Karena ajaran sehat itu berdasarkan Injil. Ya. Dengan kata lain, Injil adalah ajaran sehat. Dengan kata lain, hukum Taurat tidak bertentangan dengan ajaran sehat. Karena ajaran sehat itu adalah Injil. Hukum Taurat dan Injil tidak bertentangan. Kedua-duanya diperuntukkan bagi orang yang tidak benar. Sementara orang Kristen adalah orang benar. Sehingga hukum Taurat dan Injil ada di dalam diri orang percaya. Di dalam diri orang yang sudah bertobat, di dalam diri orang yang sudah lahir baru, di dalam diri orang benar, yang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi dibenarkan karena penebusan yang ada di dalam Yesus, itulah Injil. Karena hukum Taurat adalah penuntun kepada Injil. Ya, hukum Taurat adalah cermin. Ya, hukum Taurat adalah peringatan betapa sulitnya, betapa tidak mungkinnya orang dibenarkan. Karena hukum Taurat itu sangat sulit untuk dilakukan sepenuhnya. Kalau berdasarkan kekuatan. Karena hukum Taurat itu kan self-oriented. Hukum Taurat itu kan bergantung pada kemampuan manusia untuk melakukannya. Tidak tunduk, tidak mampu, tidak bisa melakukan sepenuhnya hukuman. Tapi Injil adalah berpusat kepada Allah karena kasih. Menolong manusia untuk dapat melakukan hukum Taurat. Jadi Injil menolong manusia di dalam kehendak roh dan kekuatan roh karena pertobatan dapat melakukan hukum Taurat secara benar dalam hidup sehari-hari, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara dalam makna dan implikasi perenungan kita ini dalam NTPJ, kekristenan saat ini sama dengan kekristenan di Efesus, sama-sama ada di dunia. Kalau di Efesus ada persoalan duniawi, zaman Kristen sekarang juga ada persoalan duniawi. Kalau pada zaman Efesus kekristenan ada dikitari oleh politik, dikitari oleh perekonomian yang bertentangan dengan Injil, karena orientasinya adalah mamonisme, kemudian agama-agama yang banyak, kemudian filsafat yang banyak pada waktu itu. Nah, zaman sekarang kekristenan juga tidak jauh berbeda. Kekristenan ada di tengah-tengah dunia yang syarat dengan politik, apalagi Indonesia. Ya. Syarat dengan politik sudah. Kekristenan zaman sekarang juga berada di antara agama-agama. Tidak jauh berbeda. Kekristenan sekarang juga berada di antara filsafat. Filsafat yang saya pahami di dalam dunia modern ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Intelektualitas yang meningkat. Ketajaman berpikir. Orientasi hidup yang lebih mengutamakan ketajaman berpikir, kepuasan berpikir, dan pengejaran terhadap apa yang dipikirkan. Itulah zaman sekarang ini, saudara-saudara. Dengan adanya teknologi yang berkembang, yang secara luar biasa lahir dari kemampuan berpikir manusia. Inilah zaman kekristenan hidup. Tantangannya adalah politik, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan pergaulan bebas. Inilah zaman sekarang ini, saudara-saudara. Kekristenan ada di zaman ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, maju dan berkembang menjadi tantangan. Di dalam kemajuan, di dalam perkembangan tentu ada ajaran-ajaran. Maka kekristenan hadir pada zaman sekarang untuk menerangi, atau kita setidaknya di dalam kehidupan kekristenan kita, secara khusus dalam kehidupan warga gereja kita, harus selalu mengingatkan generasi kita. Karena mengingatkan dengan apa? Ajaran sehat. Kita harus membimbing, mendidik generasi kita dengan ajaran sehat. Sekali lagi, ajaran sehat itu apa? Injil, firman Tuhan. Ajaran sehat itu adalah firman Tuhan. Dunia sekarang penuh dengan ajaran. Mengajarkan tentang menikmati hidup, mengajarkan tentang mengejar kepuasan, mengajarkan tentang pergaulan bebas, mengajarkan tentang keterbukaan sehingga pandangan agama-agama juga masuk begitu cepat dalam menjadi konsumsi generasi kita zaman sekarang ini. Mengajarkan tentang bahwa dunia adalah teknologi, teknologi adalah dunia. Mengajarkan tentang bahwa manusia hidup
hanya dengan teknologi manusia bisa hidup. Mengajarkan tentang bahwa uang adalah segala-galanya. Itu zaman sekarang mengajarkan seperti itu. Uang adalah segala-galanya. Sehingga dunia sekarang menuntut manusia untuk menginvestasikan hidupnya pada kerja, menginvestasikan hidupnya pada ekonomi, sehingga pengejaran akan hasil perekonomian, pengejaran akan uang sebanyak-banyaknya menjadi salah satu ajaran dunia zaman ini, saudara-saudara. Apakah itu sehat? Mari kita renungkan bersama-sama, saudara-saudara, apakah itu sehat atau tidak sehat, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena sekali lagi Injil itu perlu. Bicara tentang uang, Alkitab mengajarkan. Uang boleh, tapi bukan segala-galanya. Uang perlu, tapi bukan yang utama. Uang adalah kebutuhan, tapi bukan keinginan. Uang adalah berkat, bukan sumber berkat. Ya, uang adalah ciptaan, bukan pencipta. Termasuk teknologi. Kita bekerja untuk mendapatkan uang, uang untuk menopang kehidupan, ya, memperlancar kehidupan. Tapi uang bukan tujuan dari kehidupan. Tujuan kehidupan kita adalah memuliakan Allah, menuju kepada Bapa Surgawi, menjadi Kristen sejati, menjadi manusia rohani yang betul-betul sempurna dalam proses pembelajaran kekristenan. Itulah ajaran-ajaran dunia. Saudara-saudara, kita harus mengimbangi itu. Anak-anak kita pada zaman ini, Bapak Ibu Saudara, saya membuat seperti ini gambarnya tentang dunia ada ya, dan sebagainya. Di sini tentang kebaikan-kebaikan dari perkembangan dunia, ini tentang keburukan dari perkembangan dunia dan sebagainya, sehingga perlu nasihat-nasihat yang baik, sehingga kita harus berpegang pada ajaran yang sehat. Kalau tidak rapuh, ya, kalau tidak rapuh. Orang tua begitu sulit menasihati anak, karena anak tidak berpegang lagi pada ajaran sehat. Mereka hanya mau mengkonsumsi apa yang ditawarkan oleh dunia, ya, lewat teknologi, lewat HP, ya, sehingga karena itu sangat penting berpegang pada ajaran sehat. Kesantunan, kesopanan, tata krama itu menurun luar biasa di era modern ini. Tidak menghormati orang tua, tidak mau beribadah, tidak mau menolong orang lain. Padahal ajaran sehat mengajarkan bahwa harus menghormati orang tua, harus tahu menolong orang lain, harus punya tata krama, santun, sopan dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam berkomunikasi, dalam bergaul, harus menjaga diri dalam kekudusan. Itu ajaran sehat. Tapi dunia mengajarkan tidak apa-apa, resikonya ke belakang. Itu kan dunia mengajarkan begitu. Silakan bergaul sebebas-bebasnya, resiko ke belakang. Dunia mengajarkan makan sepuas-puasnya, ada obatnya. Itu kan begitu ya sekarang ya. Orang sakit tidak usah takut, nikmati hidup, makan sepuas-puasnya. Malah ada orang mengajarkan begini, bodoh kalau tidak makan sepuas-puasnya. Kenapa takut dengan diabetes? Kenapa takut dengan asam urat? Kenapa takut dengan kolesterol? Kenapa takut dengan darah tinggi? Makan saja, belakangan minum obat. Asito ada obat di rumah. Ini ajaran yang tidak sehat. Pada ajaran sehat mengajarkan begini, saudara-saudara, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu Alkitab mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan hanya tentang itu, saudara-saudara, tapi bagaimana kita tidak lagi beribadah karena bekerja, takut dipecat karena melayani Tuhan. Apalagi saudara-saudara, takut miskin sehingga akhirnya sampai pelayanan pun dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Ya, mengejar jabatan di dunia politik dan di dunia gereja, menjatuhkan orang lain. Ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang tidak sehat juga akan mengajarkan bahwa orang dijadikan sebagai batu loncatan. Artinya menginjak orang lain supaya memiliki karir yang naik. Menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya. Padahal ajaran yang sehat tidak demikian, saudara-saudara. Ajaran yang sehat mengajarkan orang untuk bekerja. Ajaran yang tidak sehat mengajarkan orang untuk bersantai saja, menunggu warisan dan lain sebagainya, menunggu bantuan dan sebagainya. Ajaran yang sehat mengajarkan kita untuk mempelajari tanda-tanda zaman secara bijak. Ajaran yang tidak sehat, masa bodoh dengan perubahan dan perkembangan zaman. Tanda-tanda zaman tidak perlu dipelajari dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara, Alkitab kita itu luar biasa. Ajaran yang sehat, sesuai firman mengajarkan kita harus menolong orang lain. Ajaran yang tidak sehat menurut dunia adalah cukup hidup nyaman pribadi dan keluarga, it's okay. Ya, tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan komunitas, tidak peduli dengan siapapun. Yang penting rumah besar, gaji besar, ada simpanan di bank, anak-anak semua sehat-sehat, sekolah baik-baik, it's okay. Tidak peduli dengan tetangga yang miskin, yang berkekurangan, yang sakit dan sebagainya. Padahal Alkitab mengajarkan mari tolong menolong. Ajaran yang sehat itu menghidupkan, ajaran dunia itu membinasakan.
Ajaran yang sehat menghidupkan, bukan hanya soal tubuh gitu ya. Makan yang benar, makan yang sehat, makan yang baik, tidur yang sehat, tidur yang baik, itu ajaran yang sehat. Ya, dan sebagainya, petunjuk-petunjuk kesehatan yang banyak yang tertulis juga dalam Alkitab. Tapi ajaran dunia itu membinasakan. Ya. Rugi kalau tidak makan enak, rugi kalau tidak menikmati hidup, rugi kalau tidak miras, rugi kalau tidak gaul. Itu ajaran yang tidak sehat. Ya, tidak gaul ngana. Kalau orang Manado bilang tidak gaul ngana. Akhirnya orang terikat pada pergaulan yang tidak sehat. Karena apa? Hanya mengejar pengakuan dunia. Ajaran sehat mengajarkan supaya kita diakui Tuhan, bukan diakui oleh dunia. Tapi dunia mengajarkan supaya mengejar pengakuan dunia sebanyak-banyaknya. Semakin banyak orang mengakui keberadaanmu, itulah dunia, itulah hidup. Dan banyak orang Kristen terjebak pada orientasi berpikir dan hidup yang seperti ini. Dunia mengajarkan betapa sulitnya hidup sendiri ketika menjauhi pergaulan. Gitu ya. Sehingga orang yang tidak mau bergaul dipinggirkan. Ya. Betapa kejam Bapak Ibu Saudara-saudara ajaran-ajaran dunia pada sekarang ini ya. Belum lagi persaingan, kristalisasi agama dan lain sebagainya. Orientasi politik yang juga semakin kejam, itu politik identitas, politik yang mengatasnamakan agama. Agama menunggangi politik, politik menunggangi agama, itu kan ajaran yang tidak sehat, saudara. Yang mengkafir-kafirkan, yang mengatakan agama satu benar, agama satu salah, mengajarkan tentang tata cara beragama satu salah, tata cara beragama satu lebih baik, mengajarkan bahwa politik yang baik adalah politik yang berdasarkan agama satu, politik yang tidak baik adalah politik yang tidak berdasarkan agama satu, dan lain sebagainya. Ini ajaran yang tidak sehat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di kampung-kampung, di jemaat-jemaat kita merasakan ajaran yang tidak sehat itu luar biasa berkembang, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Kita merasakan itu sangat luar biasa berkembang sehingga kita boleh menyaksikan setiap kali ibadah-ibadah jumlah orang datang beribadah itu kurang karena mereka menganggap ajaran yang tidak sehat mengatakan ya kita cukup beribadah saja di rumah kan begitu ya, menggunakan HP, mendengarkan firman itu baik. Sekali lagi saya katakan seperti Paulus juga tidak langsung menyalahkan, dia mengatakan sehingga dia menggunakan istilah ajaran sehat. Itu baik, mendengarkan firman Tuhan di rumah itu baik, beribadah di rumah itu baik, tapi bukankah beribadah di gereja juga itu baik? Ya, ada tidak perlu dibedakan, tapi ada porsi tersendiri, ada penilaian tersendiri, ada keuntungan, ada berkat tersendiri, baik dari segi komunitas, kebersamaan, sosial kita, tapi juga dari segi pertumbuhan karakter kita, pertumbuhan iman kita bisa dapatkan dalam peribadatan bersama, baik di gereja, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, dan anak, saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjaga generasi kita, menjaga anak-anak kita supaya tetap hidup di dalam ajaran yang sehat, tetap berpegang pada ajaran yang sehat. Saya menyimpulkan begini tentang ajaran yang sehat itu, saudara-saudara. Ajaran sehat sekali lagi berdasarkan Injil, membangun, menghidupkan, menolong orang lain, bertujuan dan berdasarkan pada kasih, berlandaskan kasih, punya hati nurani yang murni. Itulah ajaran yang sehat, saudara-saudara. Tidak berorientasi pada kepentingan sendiri, tapi berorientasi kepada kepentingan jemaat, tidak memuliakan diri sendiri, tapi memuliakan Allah. Itulah ajaran yang sehat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian ajaran sesat itu saya simpulkan begini, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman lampau, ajaran yang tidak sehat itu adalah tidak berdasarkan Injil, itu hanya sekedar dongeng saja, mengejar silsilah, nasihat yang tidak berdasarkan kasih atau tidak untuk kasih, omongan yang sia-sia, firman yang keliru, seperti firman hukum Taurat digunakan dengan cara pandang yang salah, dengan penyampaian yang salah. Hukum Taurat itu ditujukan hanya untuk pemuliaan diri sendiri, bahwa menunjukkan saya mampu, yang lain tidak mampu. Itu ajaran yang sesat, saudara-saudara. Kemudian, atau saya katakan firman yang keliru. Kemudian kesalehan yang palsu juga. Itu karena kesalehan yang palsu itu adalah apa? Ya, dia hanya menjaga nilai rohaninya tanpa menjaga nilai tubuhnya. Artinya dia hanya kudus secara pikiran, secara rohani. Padahal tubuh dan rohani kita tidak boleh terpisahkan. Kalau kita kudus secara rohani, maka tubuh kita kudus. Kalau kita disebut rohani, berarti perlakuan kita juga baik. Pikiran kita baik, perkataan kita baik, perbuatan kita baik. Saya ambil contoh begini. Kalau kita disebut sebagai hamba Tuhan, kalau kita disebut sebagai pendeta, kalau kita disebut sebagai pemberita Injil, maka selain kita mampu memberitakan Injil, kita juga harus mampu melakukan Injil. Itulah yang dimaksud atau yang disebut dengan kesalehan yang sejati. Itu ya, saudara-saudara ya. Jangan hanya mau menjadi pengajar, jangan hanya mau menjadi pemberita Injil, padahal apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajarkan,
bukan hanya tidak kita pahami, tapi kita tidak juga lakukan, gitu ya. Tidak juga kita lakukan. Karena firman itu bukan hanya untuk orang yang mendengarkan, tapi juga untuk orang yang menyampaikan. Itulah yang dimaksud juga dalam kitab Timotius ini, saudara-saudara. Itulah ajaran-ajaran sesat yang muncul di dalam kitab Timotius. Saya ulangi seperti itu ya. Saya simpulkan seperti itu, ajaran-ajaran sesat yang muncul. Sementara ajaran-ajaran sesat yang muncul pada zaman modern ini, saudara-saudara, saya sudah katakan seperti tadi ya. Self-oriented itu, saudara-saudara, kemudian mamonisme, pengejaran akan uang, cinta jabatan, kemudian kecintaan terhadap dunia, eksklusivisme, radikalisme, ekstremisme, itu ajaran sesat yang muncul pada zaman ini. Kemudian politik menjadi segala-galanya, apalagi saudara-saudara yang ada pada zaman ini tentang ajaran sesat pada saat-saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, orang tidak malu lagi menunjukkan sikap-sikap moral di depan banyak orang, gitu ya. Sikap-sikap yang menentang moralitas itu semakin ditunjukkan di banyak orang. Ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kita bisa mengetahui apa saja itu, Bapak Ibu saudara, yang ditunjukkan, dipertontonkan, menjadi tontonan publik, itu ajaran-ajaran tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral itu semakin dipertontonkan pada zaman sekarang ini. Itu ajaran-ajaran sesat yang banyak berkembang pada sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang mendengarkannya. Kita harus tetap berpegang pada ajaran yang sehat, supaya apa? Supaya kita terselamatkan, tertolong di dunia ini. Kita menjadi pribadi yang kuat, punya mental yang bagus, punya rohani yang bagus. Anak-anak kita terdidik, terarah, tertolong, punya masa depan yang baik. Itulah fungsi dari ajaran sehat. Itulah fungsi dari firman Tuhan. Kita memiliki pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan. Itulah fungsi dari ajaran yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya berharap untuk senantiasa mendukung pelayanan saya melalui channel YouTube ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Subscribe itu gratis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.